Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yamnur Mahlia SST MKes yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi nasionalisme ini. Jadi saya langsung saja. Nasionalisme. Nasionalisme itu adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme adalah yang pertama, adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan di wilayahnya. Yang kedua, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Yang ketiga, adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Yang keempat, bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Prinsip-prinsip nasionalisme adalah yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Yang keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila. Di sini saya ambil bagi aparatur sipil negara (ASN). Yang pertama, sejarah ketuhanan dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, ketuhanan dalam perumusan Pancasila. Yang ketiga, perspektif teoritis nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, implementasi ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Wujud nyata Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu wujud nyatanya jujur dan mempunyai integritas, hormat pada hak orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, tidak korupsi, dan tingkah laku koruptif lainnya, sabar, berjiwa besar, dan berprasangka baik. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, implementasinya toleran, tidak zalim, sopan santun, dan saling tolong-menolong. Sila ketiga, persatuan Indonesia, implementasinya antara lain rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Implementasinya mau mendengar pendapat orang lain, siap menang, tetapi juga siap kalah. Berikutnya adalah sportif, selalu ingat aturan main, mematuhi undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab, tolong-menolong, dan tidak anarkis. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasinya adalah tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, dan suka menabung atau berinvestasi. Wawasan kebangsaan. Wawasan adalah pengetahuan atau cara pandang, sedangkan kebangsaan adalah kesadaran diri sebagai warga suatu bangsa. Jadi wawasan kebangsaan ialah cara pandang warga negara yang timbul karena kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai wawasan kebangsaan. Yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu. 3, cinta tanah air dan bangsa. 4, demokrasi dan kedaulatan rakyat. 5, kesetiakawanan sosial. 6, masyarakat adil dan makmur. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Dalam melaksanakan kebijakan publik, ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berinteraksi pada kepentingan publik, dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan.
ASN juga harus memiliki karakter yang berorientasi pada kepublikan, yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik. 8 karakter yang dapat memuaskan pelanggan. Yang pertama adalah ketepatan waktu pelayanan. Yang kedua, akurasi pelayanan. Yang ketiga, keramahan dalam pelayanan. Yang keempat, kemudahan dalam mendapatkan pelayanan. Yang kelima, kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan. Yang keenam, pelayanan yang bertanggung jawab. Yang ketujuh, pelayanan yang spesifik dan mudah diakses. Asas penyelenggaraan dalam pemerintahan. Yang pertama, kepentingan umum. 2, kepastian hukum. 3, kesamaan hak. 4, keseimbangan hak dan kewajiban. Yang kelima, keprofesionalan. Yang keenam, partisipatif. Yang ketujuh, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif. Kedelapan, keterbukaan. Kesembilan, akuntabilitas. Kesepuluh, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok. Kesebelas, rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. ASN sebagai pelayan publik harus bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2, harus profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Ketiga, harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Peran ASN dalam perekat persatuan bangsa. Yang pertama, harus netral dan adil. Kedua, mengayomi kepentingan kelompok minoritas dan tidak membuat kebijakan-kebijakan yang diskriminatif. Ketiga, menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk materi nasionalisme ini. Semoga berguna untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.